terkadang dengan melihat kasus seperti Israel di Timur Tengah, kita gregetan, ya, mata kita merah, ya. Kita rasanya kok Tuhan tidak menghukum itu Israel, kenapa Tuhan tidak menghukum ini tokoh-tokoh Netanyahu dan sebagainya, kenapa Tuhan tidak menghukum Amerika Serikat misalnya telah mendukung secara terang-terangan mereka. Nah, Allah mengatakan, inilah indahnya kalau kita mengikuti Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wala tasta'jil lahum, jangan engkau minta disegerakan azab kepada mereka. Apa sebabnya? Ya, kita berharap mereka tetap akan merubah keadaannya. Kita berharap bahwa mereka juga akan menyadari kesalahannya, menyadari kezalimannya, dan kemudian mengakui dan datang kepada Tuhannya, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian menjadi orang baik juga. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh misalnya, yaitu urusannya Tuhan. Kehidupan yang paling indah bukan di dunia, di akhirat. Mereka sudah meninggal di sana dan Allah perlakukan dia sebagai syuhada misalnya, maka Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulianya, dan nanti di akhirat kita akan iri hati seandainya kita seperti mereka. Maka terhadap mereka yang melakukan kezaliman, Allah katakan, wala tasta'jil lahum, kamu jangan minta disegerakan azab kepada mereka. Jadi yang kita minta adalah supaya kebaikan cepat terwujud, supaya pemimpin yang bisa melakukan keadilan dipercepat. Ya, itu bisa ya. Wajil farajah itu dari sini. Wajil itu percepat. Wajil farajah supaya kemunculannya dipercepat, itu bisa. Ya. Tapi untuk menghukum mereka jangan. Wala tastajil lahum. Makanya jemaah sekalian berbahagia, nabi-nabi ulul azmi itu tidak ada yang minta dipercepat azab itu. Bagaimana misalnya Nabi Nuh, ya, beratus tahun dia hidup dan dihinakan terus-menerus oleh kaumnya. Sudah bikin perahu jauh di atas kota-kota, di atas gunung, tapi mereka datang ke sana untuk melempari Nabi Nuh dengan kotoran-kotoran dan seterusnya. Tapi Nabi Nuh tidak pernah minta supaya disegerakan banjir bah itu. Kenapa? Karena urusannya Allah. Janganlah urusannya Allah kita campuri. Begitu ya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau kita lihat tidak pernah ada berdoa, ya Allah hancurkanlah Namrud. Padahal Namrud lah yang mau mengikat tangannya dan dilemparkan masuk ke dalam api selama 40 hari 40 malam. Setelah itu bahkan Nabi Ibrahim diusir dari negaranya sendiri. Bayangkan, Nabi Ibrahim diusir dari negaranya, dari Babilonia pergi ke Irak, Palestina sekarang. Begitulah seterusnya. Begitu juga dengan Nabi Musa dengan Fir'aun. Tuh, Nabi Musa tidak berdoa, ya Allah tenggelamkanlah Fir'aun, tidak pas sama sekali. Begitu juga dengan Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita ketika dia datang menyampaikan risalah dan keinginannya untuk meminta perlindungan kepada orang-orang Taif, karena ini Taif adalah wilayah yang tidak begitu jauh dari Mekah. Apa kata kepala orang Taif, kepala suku Taif? Orang seperti kamu Muhammad yang diangkat jadi nabi, apa tidak ada yang lain lagi? Setelah itu semua penduduk Taif diperintahkan untuk keluar mengejar dan melempari Nabi Muhammad dengan berbagai macam pelempar yang ada. Ada yang melemparinya dengan batu, ada yang melemparinya dengan kotoran-kotoran hewan. Coba. Nabi berdarah-darah badannya, kotor dan bau pakaiannya. Lari Nabi terengah-engah, sampai kemudian ketika Nabi jauh dari mereka dan sampai di sisi bukit untuk beristirahat, berlindung, lalu kemudian datanglah malaikat mengatakan, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu. Saya malaikat siap menjalankan tugas Tuhan untuk menghancurkan kaum itu. Tapi apa kata Nabi? Bukan untuk itu wahai malaikat saya diutus. Justru di hadapan malaikat yang memintanya untuk berdoa supaya diazabin orang Taif, Nabi Muhammad kita justru berdoa dengan kata-kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau fa innahum la yafqahun. Allahumma ya Allah, beri hidayahlah. Allahumma hdi, Allahumma ya Allah, beri hidayahlah, beri petunjuklah kaumi kepada kaumku, yaitu orang Taif itu kaumku juga, umatku juga.
mereka melakukan itu kepada saya bukan karena mereka benci, tapi hum la ya'lamun, karena mereka belum mengerti, belum paham akan indahnya risalah yang aku bawakan kepada mereka. Makanya itu mengatakan wala tastajil, jangan minta disegerakan lahum kepada mereka. Ya, karena itu urusannya Tuhan. Kalau kita minta disegerakan, berarti apa? Berarti hawa nafsu kita masuk. Ya. Berarti subjektivitas kita masuk. Bahkan boleh jadi dendam kita ingin ditunaikan dengan menyuruh Allah membalaskan dendam kita.